Oke sobat, kembali lagi di channel kita Jaring Usaha. Kali ini kita masih berada di kebun anggurnya Pak Sis, dan ini salah satu partnernya yang kita wawancarai kali ini. Selamat siang Mas. Selamat siang Bapak. Perkenalkan dulu namanya siapa ini dan di Oke. mana ini? Siap, nama saya Sony Agung, saya selaku tim teknis pendamping dari anggur di Banyuwangi Selatan, khususnya di wilayah Siragung. Ya. Di basicnya Bapak Siswa Erianto, kebun Sivara. Oke. Nah, untuk kebunnya yang di sini ini luasnya berapa meter persegi nih Mas? Ini hitungan kita Mas, satu wolon ya. Kemarin cerita awal ini adalah kebun naga yang trouble, bermasalah. Akhirnya kita adopsi, kita inovasi, kita rubah menjadi kebun anggur percontohan. Karena apa? Kita kepengen berbuat sesuatu yang budget rendah, tetapi hasilnya bisa melimpah. Seperti itu Mas. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, sewolon itu siapa? Mungkin sewolon ada yang itu ngerti. ukurannya kurang lebih berapa Mas? 4 dibagi 2. Berarti berapa ratus meter itu? Berarti kalau ini 1.500 meter ya? Ini ada 30 lawan berapa nih? Kurang lebih 1.500 meter nggak salah Mas? 1.500 meter. Ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Dan lalu untuk yang ditanam di sini ini ada berapa bibit? Siap. Ini Mas, kita menyiapkan kurang lebih 15 gulut ya. Dari 15 gulut itu nanti kita isi dengan 4 varian yang lebih toleran di Banyuwangi Selatan tanpa naungan. Contoh pertama adalah Ninel, yang kedua Jupiter, yang keempat ada lagi itu dalam kode kami, yang keempat juga dalam kode kami karena ini semua import semua Mas. Jadi harapan kami apa? Anggur itu yang terkesan tanaman eksklusif, tanaman mahal bisa kita dirikan dengan cara yang lebih sederhana. Khususnya di Banyuwangi Selatan. Seperti itu Mas. Oke. Nah, untuk perawatannya sendiri betul Pak. Kan biasanya kalau orang-orang yang lain itu memakai greenhouse. Betul Mas. Kenapa di sini kok berani tidak memakai greenhouse? Ya, sebelumnya gini Mas ya, kita sudah riset setahun yang lalu, kita banyak kegagalan, banyak budget yang kita keluarkan, karena anggur itu kita amati, kita pelajari adalah tanaman yang butuh sentuhan yang sangat istimewa, dalam arti butuh naungan, seperti greenhouse ataupun waring. Nah, kita merubah mindset itu menjadi tanaman anggur yang tanpa naungan, bismillah semoga bisa berbuah. Karena kami sudah memegang beberapa kunci-kunci, harapan kami apa? Kegagalan kami hari ini kita buktikan di sini, lihat ini, besok 8 bulan lagi kita buahkan. Nah, oke. Nah, kita akan review beberapa bulan ke depan ya Mas ya? Siap, Oke. siap. Nah, dan biasanya kan kalau musim hujan, anggur itu kalau tanpa greenhouse itu kan seperti ngelaras gitu Mas, kering. Ya. Nah, itu kalau tanpa greenhouse ini siasatinya dengan pakai apa Mas? Terima kasih Mas. Kebetulan saya sebagai petani juga, jadi kita sudah belajar bersama terkait dengan musim. Ketika musim kemarau, otomatis yang kita antisipasi adalah hama. Yang musim kehujan pasti ada jamur, dan pasti kita menggunakan metode spray, semprot yang rutin. Karena mau nggak mau Mas, ini anggur adalah tanaman menjalar, dia karakter daunnya tipis Mas. Iya. Jadi nanti kita punya beberapa resep yang membackup tanaman anggur agar supaya ketika hujan deras, ketika serangan jamur masuk, kita bisa membackup. Jadi dengan berbagai macam produk teman-teman pestisida yang kita gunakan. Oke. Nah, dan untuk yang di sini sendiri kebun ini memakai kimia atau organik Mas? Kita padukan dua-duanya Mas. Kita tidak meninggalkan organik, tapi kita juga akan menggunakan pestisida. Dengan catatan ya penggunaan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Seperti itu Mas. Dosis yang tepat intinya Iya. ya? Iya. Oke. Dan kita lihat ini teman-teman ya, ini ada dikasih plastik musa ya. Betul Mas. Nah, ini tujuannya untuk apa Mas? Yang pertama Mas, kita mengantisipasi tumbuhnya gulma. Kalau orang Jawa bilang suket Mas. Ketika di gulma kita bisa kendalikan, otomatis nutrisi dalam tanah bisa terserap maksimal oleh tanaman anggur. Yang kedua, kita mengadopsi dari teman-teman hortikultura, tanaman cabai. Ketika tanaman cabai itu kita mulsa, otomatis hama itu tidak akan banyak menyerang. Yang kedua, kita menjaga kelembapan Mas. Terlebih Banyuwangi Selatan, kalau ekstrem panasnya luar biasa, seperti itu. Gitu. Dan jangan lupa Mas, kita juga menggunakan teknologi drip ya. Ini yang kita siapkan ya, jadi nanti kita lebih hemat tenaga kerja, lebih efisien dan tentunya lebih modern. Itu yang kita harapkan. Ya, ya. Dan untuk pemupukannya
apa juga memakai sistem seperti itu, Mas? Nanti. Ke depan seperti itu. Tetapi untuk awalnya Mas, nanti kita pancing dulu dengan kita harus manual dari bayi lubang per lubang. Nanti kita sudah menyiapkan, kita mendisplay tata kelola drip. Harapan kami ke depan ketika nanti kita kocor, mupuk lewat drip. Jadi lebih mudah, Mas. Ya. Gitu ya. Nah, ini usia tanamnya berapa hari ini, Mas Ian, Mas? Ini baru kemarin sore kita ponjok, Mas. Jadi bisa dihitung 1 hari lah. 1 hari. Hari ini kita tuntaskan, dari target kita 200 batang, kita baru ngisi 50 batang, Mas. Jadi 2 jam selesai. Kemarin sampai maghrib, ya nanti sore tuntas ini, Mas. Oke. Dan untuk jarak antar bibit ini berapa meter ini, Mas? Ya, kalau melihat teknis, Mas, kita hanya mengadopsi bekasnya ini dulu awalnya laga, Mas. Ya. Kita manfaatkan di tengah-tengahnya. Kalau kita ukur kurang lebih 2 meter, ini juga 2 meter, ada yang 3 meter di sana, Mas. Karena gerutan tidak sama, Mas. Jadi kita memanfaatkan bahan apa yang ada. Dengan teknologi yang sederhana, semaksimal mungkin, tetapi harapan kami kita bisa menekan budget untuk perawatan ke depan. Seperti itu, Mas. Dan ini saya lihat ada turus-turus yang berdiri. Iya. Ini memang tidak dari buah naga itu memang tidak dihilangkan. Tidak. Harapan kami begini, Mas, ke depan konsep kami adalah anggur ini akan kita sistem tralis, Mas. Oh, jadi nanti kita tarik benang-benang wifi, ya. Kita tarik jadi sistem bukan para-para ya, Ya. karena budgetnya tinggi, kita adopsi sistem tralis. Harapan kami perawatan lebih mudah. Buah nanti insya Allah, Mas, kiwoteng seperti itu. Kanan kiri, kanan kiri. teman-teman. Iya. Iya. Itu. Oke. Nah, Siap. untuk terakhir, Mas, Siap. ini biasanya ada yang tanya subscriber saya untuk media tanamnya. Ya. Untuk media tanam yang digunakan, apakah hanya tanah murni atau ada campuran yang lain? Ya, tidak, Mas. Yang awal adalah ketika tanah ini modelnya tanah Mas? Merah campur lempung ya. Kalau musim kering, dia pecah. Hanya kita sikapi dengan satu, kita membuat dekomposer pupuk kompos, Mas, di sana. Ada di sana ya. Dan juga kemarin ada kita bikin suatu tambahan kokopit dan juga arang sekam. Arang sekam. Karena arang sekam dia mampu menahan air, Mas. Kita musim kemarau ya seperti ini. Bisa dilihat seharusnya kalau ini tanpa media tambahan seperti humus, kompos, dia cenderung neklik, Mas. Nah ini setelah kita berikan ini ternyata hari ini sampai siang jam berapa ini, Mas? Jam 11 ya. Terlihat anggur tidak layu, Mas. Berarti medianya sangat tepat bagi kami karena kami terus berusaha, Mas. Intinya bagaimana supaya tanaman itu nyaman, aman, dan tumbuh dengan baik. Iya. Ini untuk masuk pupuk pertama itu di usia berapa hari setelah tanam? Siap, Mas. Di tanaman anggur kita menggunakan metode 15-15-10. 15 hari setelah tanam nanti kita setut, Mas. Kita pancing. 15 hari kemudian kita ulangi lagi, kita mundur di angka 10 hari kemudian. Dengan dosis ya kalau kita pakai ukuran air 20 liter ya, itu pupuk kita hanya butuh 100 gram dicairkan. Jadi peluang per tanaman cukup 1 gelas aqua, Mas, untuk setutan awal. Di awal itu ya? Ya. Oke. Nah, ini kan kebun percontohan, Mas. Betul. Dan apabila ada subscriber saya yang lihat video ini dan ingin menimba ilmu di sini untuk edukasinya, di sini welcome? Siap. Terima kasih, Mas. Untuk teman-teman dimanapun, kami masih belajar. Tentunya kami membuka pintu, membuka ruang, monggo kita sinau bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng, tidak ada yang menggurui, karena masih banyak kelemahan kami. Tentunya dengan sharing ini kita saling mengisi, saling membantu bahwa yang penting kita harus berani mencoba. Jangan takut teori. Gagal adalah kesulitan tertunda. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas, atas Siap. penjelasannya hari ini. Semoga kebunnya tambah subur, Amin. rezekinya tambah lancar. Amin. Siap, berat. Itu dia teman-teman untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan drop di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, komen di bawah lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.